Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Selamat pagi anak-anak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Kita berdiri menyanyikan lagu wajib diri semua. Iya. Indonesia,
sudah sarapan semua dari rumah? Sudah. Kenapa Pak Guru sampaikan sudah sarapan? Supaya dalam menerima pelajaran di pagi hari ini bisa baik, karena sudah sarapan. Kalau yang belum sarapan nanti berpikirnya, waduh perut lapar, maunya ke kantin, maunya jajan. Jadi terima kasih untuk anak-anak kalau dari rumah sudah sarapan. Sarapan itu mau enak, mau tidak, tergantung dengan diri kita masing-masing. Kalau pas lapar pasti sarapan itu enak. Tetap selalu mengucap bersyukur bahwa hari ini saya bisa sarapan, bisa makan. Baiklah anak-anak sekalian, tema hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang lokomotor. Ada dua, lokomotor dan non lokomotor. Kalaupun anak-anak masih ingat yang dikatakan lokomotor itu adalah gerakan yang berpindah tempat, sedangkan yang non gerakan yang tidak berpindah tempat. Tentunya berbeda antara berpindah dan tidak berpindah. Sekarang yang mau Pak Guru sampaikan yang berpindah tempat namanya apa tadi? Gerakan yang berpindah tempat. Jadi untuk anak-anak diperhatikan supaya nanti anak-anak memahami tentang gerakan lokomotor. Contohnya gerakan yang berpindah itu seperti apa ya? Jalan pasti pindah, karena misalnya Pak Guru di sini. Kalau jalan pindah nggak ini? Jalan ya pindah, namanya jalan. Selain jalan apa? Lompat bisa, lari bisa. Pokoknya yang berpindah itu namanya gerakan lokomotor. Pokoknya tahu mungkin anak-anak ya, yang berpindah itu oh iya jalan, oh iya melompat, oh iya lari. Nah perlu diketahui untuk jalan pasti awalnya untuk anak-anak pasti berdiri tegak ya. Pandangannya kemana? Ke depan. Kalau kita mau melangkah biasanya yang dipakai pertama sekali untuk melangkah biasanya kaki yang kanan apa kiri? Bebas, mau kanan mau kiri boleh. Tapi biasanya ketika kita melangkahkan dengan kaki yang kiri, ayunan tangan yang kanan pasti kemana? Ke depan. Contohnya pasti. Tapi ada juga saking takutnya grogi waktu jalan, contohnya pas misalnya upacara, pernah nggak melihat yang jalan kayak apa ya, itu kayak mentok apa ya? Karena apa? Ketika kaki yang kiri melangkah, tangan yang kiri ikut melangkah, akhirnya benar nggak ini? Enggak. Jadi ukurannya setiap kaki yang kiri melangkah pasti yang kanan. Nah ini gerakan sudah berpindah tempat. Ini jalan. Ketika lari boleh pakai apa ya, artinya tetap berdiri tegak. Karena mau lari berarti badan kita harus condong kemana sih kalau mau lari? Condong kan depan. Nah saya mau lari, berarti badan saya harus condongnya ke depan. Ini pakai gaya setarnya setar apa? Berdiri, karena berdiri ya. Tapi badannya tetap dicondongkan kemana? Ke depan. Siap. Ada hitungan mungkin ada pakai hitungan boleh 1, 2, 3 lari. Ada juga yang pakai bersedia, siap, ya, lari ya. Itu lari pakai
serta berdiri, badannya condong ke depan. Ada yang larinya pakai lari jarak pendek. Lari jarak pendek itu lari sprint. Bisa dipakai dengan start apa? Start jongkok, karena saya mau lari sprint. Lari sprint itu lari pokoknya sekuat-kuatnya dengan nggak lari sifat kuping. Pernah dengar nggak lari sifat kuping? Pernah. Karena tangan ini sampai kelewat kuping. Karena larinya lari sprint. Gimana setarnya? Pak, setar jongkok, kaki kiri pasti maju, baru kanan ditekuk, tangannya kanan kiri. Apa-apanya bersedia. Kalau sudah bersedia berarti bokongnya, pantatnya diangkat. Bersedia, siap, ya, baru dilangkahkan. Nah, gerakan itu namanya gerakan apa? Lokomotor, karena pindah. Nah, jadi banyak sekali yang lari jarak pendek, lari maraton, lari jarak jauh. Itu lari yang gerakannya lokomotor. Misalnya dengan lompat. Lompat bisa pakai satu kaki, bisa sama dua kaki. Kalau yang misalnya satu kaki, misalnya pakai ini lah ya, pakai kardus. Kalau kamu mau melompat yang satu kaki, berarti kakinya satu, karena lompatannya satu kaki misalnya ya. Ini lompat satu kaki berarti kaki yang untuk melompat itu tentunya kaki yang paling terkuat. Kenapa kok terkuat? Supaya tidak terjadi kesleo ya. Kalau kaki kiri kan bukan kaki yang terkuat, tapi kalau ada juga yang biasanya kawan kita itu tangan yang terkuat, tangan yang kiri atau kaki yang kiri, namanya kidal. Itu lompat dengan satu kaki. Biasanya dipakai untuk lompat apa? Lompat tinggi, karena mendaratnya lompat tinggi itu satu kaki. Kalau dua kaki, misalnya dua kaki, pakai lompatan yang pendek dulu. Kalau sudah pinter, sudah bisa makin lama makin tinggi. Kalau ini pakai kardus, alat kecil pakai kardus ya, dengan lompatannya. Lewat enggak ini? Nah, sekarang mau yang lebih tinggi, misalnya pakai kursi, setelah bisa pakai meja. Jadi awalnya dari yang pendek, kalau sudah bisa menjadi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau langsung tinggi, begitu kena nyantol, jatuh enggak? Jatuh. Ya itu lompatan, ada lompatan pakai satu kaki, ada lompatan pakai dua kaki. Lari sama lompat tadi, karena gerakannya motor, gerakan yang berpindah. Kalau misalnya ditambah dengan, paham nggak, dengan permainan tradisional, namanya apa ya? Yang berpindah tempat, engklek ya? Iya. Apa? Engkling ya, engkling. Biasanya dipakai apa itu? Alatnya? Biaya enggak itu? Tidak biaya, karena hanya digaris. Misalnya ini keramik, tinggal dibentuk. Yang biasa engkling misalnya, siapa yang biasa engkling? Dalam permainan itu misalnya gerakannya pasti pakai apa ini yang dipakai? Gacu. Nah ini bisa ganti, karena gacunya kenapa? Gacunya keluar dari garis, baru kita lakukan, karena kita gerakannya lokomotor, berarti kan berpindah, engklek. Pindah nggak tuh? Pindah. Siapa yang bisa melakukan engklek?
Ya, siapa? Coba maju. Boleh, maju. Maju, coba. Iya, boleh. Kasihkan contoh sama kawannya. Oh, engklek seperti ini. Pak Guru tadi seperti itu. Ini sisihkan dulu. Coba. Misalnya yang nggak usah. Ini pakai apa ya? Ini anggap aja gaco. Nah, ini pakai ini. Ini anggap apa ini? Gaco, ya. Terus kamu lakukan engklek seperti apa? Kalau yang belum tahu biar tahu. Kalau nanti misalnya, oh salah, kurang benar, kamu wajib menyalahkan. Terus bisa membenarkan. Ya, seperti apa coba sih engklek? Ya, ya. Ya, ini contoh engklek biasanya kelompok ya. Misalnya satu huruf berapa? Mau 4, mau 3. Nah, bisanya ganti dengan yang lain kalau gaco ini begitu melempar tidak masuk di dalam garis, atau waktu melompat dengan melompat kakinya injek garis, berarti ganti dengan kawan yang satu, ganti lagi dengan kawan yang satu. Kalau jumlahnya hanya 3, berarti ini ganti yang dengan lawannya tadi, karena 3 sudah mati semua. Paham? Ini namanya, silakan duduk lagi ya, inkling. Dengan permainan tradisional, dengan gerakan lokomotor, gerakan yang berpindah. Itu tadi contohnya dari awal sampai akhir. Masih ada lagi. Pernah nggak melihat permainan namanya bangkiak? Bangkiak itu bukan sendiri, permainan itu bukan sendiri, pasti ada kawannya, kelompok. Pernah nggak waktu 17-an melihat yang di lapangan? Bangkiaknya seperti itu. Berarti itu membutuhkan apa? Kerja sama. Kok itu lokomotor Pak? Iya, karena begitu barisannya yang Pak Guru katakan harus kerja sama. Permainan bangkiak itu ketika melangkahnya kaki kiri, yang di belakangnya ini harus ikut kaki kiri. Jangan yang di depan kaki kiri, yang di belakang kaki kanan, berlawanan. Jatuh nggak nanti? Jatuh. Jadi namanya membutuhkan apa ini? Kerja sama, gotong royong. Itu pindah depan nggak kan? Pindah, karena misalnya start, ada juri di sana, 1, 2, 3, siap. Hitungan ketiga jalan. 1, 2, 3. Pindah nggak ini? Pindah. Bisanya tahu juara ketika ketiga kelompok ini nyampe finishnya yang pertama, siapa itu yang menjadi juaranya. Terus misalnya sudah jatuh, bangun lagi nyampe yang sebelah kanan, lawannya dengan pelan nyampe ke ini, mana yang menang? Yang tidak jatuh. Itu permainan tradisional. Coba kasih ada lagi enggak? Yang permainan tradisional yang sifatnya berbentuk motor, yang berpindah tempat. Ada lagi contohnya, misalnya permainan betengan. Betengan tahu? Betengan biasanya dilakukan juga berkelompok. Kalau jumlahnya 5, lawannya 5. Kalau jumlahnya 10, lawannya 10. Nah, permainan betengan ini biasanya darurat boleh, kalau tidak ada besi, boleh dari kayu sana sama kayu yang A sama kayu yang B, pohon yang A sama pohon yang B.
Itu namanya permainan betengan. Nah, ini harus paham antara kawan saya dengan lawan saya. Kalau yang betengan yang A, yang nomor 1, yang ngejar pasti beteng B yang nomor, bisa jadi nomor 1. Berarti ini membutuhkan apa? Kelincahan. Ketika dikejar, kalau larinya kenceng, kena nggak ini? Karena yang dikejar larinya kenceng, kena nggak dengan yang ngejar? Enggak, karena anak yang dikejar ini lincah. Udah lari kenceng, mau dipegat, indah lagi. Kembali lagi, berarti anak itu memang benar-benar lincah. Itu termasuk motor karena dia berpindah lari dari sini sampai ke B, dari A ke B, dari B ke A. Jadi selalu berpindah karena lokomotor itu adalah berpindah tempat. Nah, dari situ, dari awal sampai akhir Pak Guru sampaikan bisa yang bisa nggak yang bisa menirukan dengan lompatan kata? Coba ngajak, siapa yang bisa menirukan lompat kata? Coba Aure, maju. Karena ini termasuk lokomotor gerakan yang berpindah, sama dengan tadi lompat. Nah, ini lompat yang seperti apa? Seperti apa coba? Ya, kata gimana lompatnya? Ya, benar kok? Kurang benar atau salah? Kurang benar. Yang benar coba. Ngatur. Coba, ayo. Yang benar seperti apa sih kata itu? Masuk rapal kalau kodok. Ya. Benar apa kurang benar? Benar. Yang benar lagi, ketika lompat kata itu kamu berdiri, tangan kamu di mana? Di pinggang, terus kamu jongkok. Ini lompat. Satu. Berarti gerakan lompat ini dengan gerakan dua kaki. Lompat itu seperti lompat kata, ya. Siapa yang bisa maju mempraktekkan dengan kawannya yang Pak Guru sampaikan tadi dengan lompat satu kaki? Ayo, gatanya porangmu. Ayo maju, siapa yang bisa lompat satu kaki? Tadi alatnya pakai kardus, ini kardusnya Mas. Siapa yang mau maju? Ya, masuk ini terus yang lain domlan coba boleh. Tapi doa lompat dengan satu kaki. Kurang benar, tadi kan Pak Guru menyampaikan satu kaki. Coba lagi. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Coba yang bisa membenarkan. Yang lain. Ya, nah, itu lompat dengan satu kaki. Yang benar seperti itu ya. Satu kaki. Tadi ada contoh gambar untuk lompat kata. Itu sama saja dengan lompatan dua kaki. Sekarang pakai alat yang pakai dua kaki lompatan. Yang seperti kata, berarti lompat dengan dua kaki mendarat. Kakinya di depan dua-duanya, berdiri tegak, pandangannya ke depan, baru tangan ini diapakan? Diayunkan. Baru diapakan? Dilompatkan dengan kedua kaki. Kenapa sih kok pakai tangan ayunan?
supaya lompat itu lebih tinggi. Coba, ya. Dengan ayunan untuk mendarat 2 kaki. Coba. Ya. Benar nggak ini? Ya. Karena itu lompatan 2 kaki. Dari awal sampai akhir Pak Guru menyampaikan. Yang belum paham, yang belum nyambung, silakan ditanyakan dengan Pak Guru. Jangan jomblo, nanti nggak tahu. Karena nanti kalau ketika anak-anak bertanya dengan Pak Guru juga mau bertanya dengan anak-anak. Paham apa belum? Kalau belum paham berarti saya harus tanya. Paham belum? Siap ditanya sama Pak Guru? Siap. Baiklah, kalau siap nanti yang tahu langsung tunjuk jarinya. Saya bisa. Gerakan yang Pak Guru sampaikan tadi ada 2. Apa dan apa? Lokomotor dan non-lokomotor. Kalau yang lokomotor itu gerakan yang seperti apa? Kalau yang non berpindah tempat. Perbedaannya di mana toh? Di situ ada tambahan non lokomotor. Kalau yang lokomotor yang berpindah, kalau yang non ya nonsen, artinya no, tidak berpindah. Itu aja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kalau dalam menyampaikan Pak Guru kurang pas, aku gak seneng ya, ambil yang baik. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan kedepannya anak-anak akan memahami tentang gerakan yang berpindah. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.